Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pusaran misteri, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor misteri berjudul Tumbal yang ditulis oleh Om Ras di akun Twitternya. Baiklah, mari kita simak ceritanya bersama saya, Putranto. Yang ini kan? Tanya seorang pemuda menunjuk ke arah setumpuk karung beras. Iya, yang itu. Jawab seorang bapak-bapak yang sebagian rambutnya sudah mulai memutih. Nopen segera mengangkat satu persatu karung beras dan berharap pekerjaannya itu bisa segera selesai, agar ia bisa cepat mendapatkan upahnya. Meski lelah, Nopen masih semangat untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Dan setelah selesai, ia pun menerima upah serta pujian dari si bapak yang sudah menggunakan jasanya. Jarang anak muda seperti kamu ini mau bekerja keras, kata si bapak. Nopen tersenyum mendengar ucapan si bapak. Dalam hatinya ia berkata, mau bagaimana lagi pak? Setelah ayah saya meninggalkan ibu saya demi wanita lain, saya selaku anak pertamalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Terima kasih banyak ya, lanjut si bapak tersenyum. Inggih pak, jawab Nopen singkat. Nopen berjalan memasuki pasar dan langkahnya terhenti di sebuah toko sembako. Nopen membeli gula, teh, dan juga sabun mandi, barang-barang yang sudah habis di rumahnya. Pen, barang datang, seru salah satu laki-laki yang merupakan tetangga Nopen. Lelaki itu memiliki beberapa toko di pasar, dan sebagian tokonya dijaga oleh anak buahnya, termasuk toko tempat Nopen berbelanja pada saat itu. Nopen segera bergegas berlari untuk menyerbu barang-barang yang baru datang tersebut. Rupanya di sana sudah banyak para buruh yang mulai mengangkut barang-barang dari truk menuju toko. Tak mau ketinggalan, Nopen pun juga ikut bergabung. Hingga di tengah-tengah pekerjaannya itu, Nopen mengalami musibah yang tentu saja tidak dia inginkan. Nopen terjatuh saat menuruni gundukan tanah berbatu yang digunakan sebagai penutup lubang di tengah jalan. Beras yang ia bawa berserakan di tanah. Teman-teman sesama buruh di sana lantas membantu Nopen. Namun ternyata kaki Nopen cedera akibat jatuh tadi. Ia tidak bisa berdiri. Saya minta maaf pak, tolong jangan potong upah teman-teman saya. Memang peraturan di sana, jika ada salah satu buruh yang tidak sengaja merusak barang, maka semua buruh akan dipotong upahnya. Kamu tidak apa-apa kan? Tanya si pemilik toko. Tidak apa-apa pak, jawab Nopen. Syukurlah, kalau tidak apa-apa. Yang aku khawatirkan bukan masalah barangnya, tapi masalah keselamatanmu. Kamu tidak usah khawatir masalah upah. Walaupun peraturan di sini begitu, tapi aku tidak akan memotong upah kalian. Barang yang rusak anggaplah bukan rezekiku. Dulu itu aku pernah berada di posisimu, Pen, ujar sepemilik toko yang sebut saja namanya Pak Wildan. Nopen menghela napas lega. Kamu pulang saja, Pen, istirahat. Ini upahmu hari ini ya, dan sekalian untuk berobat kakimu, ujar Pak Wildan seraya memberikan uang pada Nopen. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, ucap Nopen. Pen, apa tidak sebaiknya kamu cari kerja di tempat lain saja, nak? Jadi buruh itu terlalu beresiko untukmu. Ini untung kamu mengangkut barangnya Pak Wildan. Coba kalau yang lain, pasti kamu sudah dimarahi.
ujar ibunya sembari menempelkan daun obat yang baru didedah di api pada kaki Nopen yang bengkak. Aduh, aduh, pelan-pelan mah sakit, ringis Nopen. Tiba-tiba ibunya menangis. Maafkan umamu ini, Pen. Andai kaki Uma tidak begini, mungkin sekarang kamu bisa melanjutkan sekolahmu. Isak ibunya sedih. Ma, jangan bicara seperti itu. Nopen ikhlas kok membantu Uma bekerja. Ucap Nopen ikut sedih melihat ibunya yang menangis. Ma, setelah kaki Nopen sembuh, Nopen ingin mencari pekerjaan di tempat lain saja ya, ucap Nopen. Dimanapun kamu bekerja, Uma akan selalu mendoakanmu, Pen. Sudah Ma, jangan sedih-sedih. Oh iya Ma, hari ini Nopen pengen banget makan sambal ikan asin. Ibunya tampak menyapu air matanya dan lalu tersenyum menatap Nopen. Baiklah, Uma akan membeli ikan asin dulu di warung ya, ujar ibunya. Kamu mau kue, Pen? Tanya ibunya pada Nopen. Terserah Uma aja, jawab Nopen tersenyum pada ibu. Sang ibu beranjak dari duduknya. Ia berjalan dengan menyeret kaki kirinya menuju ke arah pintu rumah. Nopen menatapnya dengan tatapan sedih. Maafkan Nopen, Ma. Nopen belum bisa membahagiakan Uma, ucapnya dalam hati. Aroma wangi masakan ibunya membuat Nopen menelan ludah. Meskipun mereka makan hanya dengan sambal ikan asin, tapi keduanya terlihat sangat lahap menikmati hidangan sederhana tersebut. Hari-hari telah berlalu. Keadaan kaki Nopen pun sudah jauh lebih baik. Ma, Nopen pamit ya, ucap Nopen sembari mencium tangan sang ibu. Semoga kamu mendapatkan kerjaan yang bagus ya, Pen. Dan upah yang cocok. Hati-hati di jalan ya. Nopen mengangguk. Ia tersenyum menatap sang ibu. Nopen berjalan ke arah pasar untuk menunggu taksi yang akan membawanya ke kecamatan. Singkat cerita, setelah 20 menitan, akhirnya Nopen sampai di kecamatan. Ia berdiri menatap bangunan pasar besar yang berada di sana. Semoga di salah satu toko di pasar ini ada orang yang mencari karyawan, batinnya. Nopen memasuki area pasar dan bertanya pada satu persatu orang-orang di toko tersebut. Namun belum juga ia temukan toko yang memerlukan karyawan. Karena lelah, akhirnya Nopen pun duduk di salah satu warung dan memesan es teh di warung tersebut. Sambil menunggu es tehnya, Nopen mendengarkan perbincangan pelanggan lain di warung tersebut yang mengatakan bahwa ada salah satu keluarga yang mencari tukang bantu-bantu di rumah mereka. Tapi keluarga itu hanya mencari anak-anak muda saja. Kau tahu dari mana kalau mereka hanya mencari anak muda saja? Tanya pelanggan lain. Kemarin itu aku ke sana, niatnya untuk melamar pekerjaan. Tapi rupanya mereka cari hanya anak-anak muda saja. Alasannya biar lebih mudah dan tangkas dalam mengerjakan apapun. Karena katanya kalau yang berumur seperti kita ini kerjanya lamban dan banyak sakit-sakitan. Ucap laki-laki tersebut. Wah, berumur. Kan kita baru 35-an. Balas temannya. Ya itulah, namanya juga uang di tangan mereka, suka-suka mereka lah mencari pembantu yang seperti apa. Perbincangan itu diakhiri gelak tawa keduanya. Nopen tersenyum. Ia merasa bahwa ada harapan jika ia mendatangi alamat keluarga itu. Besar kemungkinan dia akan diterima bekerja di sana.
Setelah membayar es tehnya, Nopen langsung menaiki ojek untuk menuju ke alamat rumah yang sebelumnya ia dengar dari cerita kedua orang tadi. Sesampainya di depan rumah itu, Nopen sedikit terkejut. Sebab rumah itu besar dan memiliki halaman yang sangat luas. Sudah pasti pemiliknya orang kaya, pikir Nopen. Di depan pagarnya memang terdapat secari kertas bertuliskan ada lowongan pekerjaan. Tapi tidak ditulis lowongan seperti apa yang ada di sana. Daripada berlama-lama berdiri di sana, Nopen akhirnya memberanikan diri untuk bertanya pada salah satu satpam yang ada di situ. Nopen dibukakan pintu pagar dan langsung diantarkan masuk ke dalam rumah. Nopen berdiri saja. Ia tak berani duduk di sofa tersebut. Tidak berapa lama, muncul seorang perempuan berusia 30 tahunan. Perempuan itu tersenyum ramah pada Nopen. "Silakan duduk," ucapnya. "Namamu siapa?" tanya perempuan itu. "Nopen, Bu." Kamu mau melamar kerja?" tanya perempuan itu lagi. "Benar, Bu." "Baiklah, boleh aku bertanya sedikit tentang kehidupanmu?" tanya perempuan itu lagi. Nopen mengangguk. "Kau punya pacar atau mungkin istri?" Nopen mengkerutkan alisnya. Meskipun terdengar aneh, namun Nopen tetap menjawab pertanyaan itu. "Belum, Bu. Saya tidak punya pacar, apalagi istri. Saya putus sekolah beberapa tahun lalu karena tidak ada biaya. Keinginan saya sebelum saya berpacaran atau beristri terlebih dahulu, saya ingin membahagiakan ibu saya." Bagus," ujar perempuan itu terdengar puas dengan jawaban Nopen. "Kamu diterima bekerja di sini ya. Tapi semisal kamu dipindahkan ke tempat lain, apa kamu siap?" tanya perempuan itu lagi. "Siap, Bu," jawab Nopen. "Nah, bagus-bagus. Kalau begitu, besok bawa barang-barangmu kemari. Kalau kerja di sini tidak boleh pulang pergi, jadi harus menginap ya." "Baik, Bu. Oh iya, satu lagi. Ini tentang gaji. Gaji pertama akan diberikan di awal. Lalu gaji kedua dan seterusnya akan diberikan setiap tanggal 5. Bagaimana?" "Siap, Bu," ucap Nopen yang tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. "Tapi sebagai jaminan kau tidak kabur. Bisa kau tinggalkan tulisan tanganmu di sini?" Nopen mengangguk dan menurut saja. Dalam pikirannya, mungkin dengan tulisan tangan itu, mereka akan bisa melacak siapa pemiliknya. Karena Nopen pernah menonton film yang seperti itu. Cuma ia lupa judulnya. Setelah menerima amplop berisi uang gaji pertamanya itu, Nopen berjalan pulang. Ia singgah di toko sembako dan membeli beberapa macam kebutuhan ibunya. Ia juga membeli makanan enak untuk dirinya dan juga sang ibu. "Ya Allah, dapat uang dari mana kamu membeli semua ini, Pen?" tanya ibunya saat Nopen sudah sampai di rumah. "Aku sudah mendapatkan pekerjaan, Ma. Dan ini aku beli dengan menggunakan uang gaji pertamaku yang mereka bayarkan di awal." "Baik sekali bosmu itu, Pen," ucap ibunya. "Iya, Ma. Bosku memang baik sekali. Nah, ini sisa uangnya. Banyak sekali ini, Pen," ujar ibunya. "Iya, Ma. Gajinya 3 juta. Dan peraturan kerjanya, aku harus menginap di sana, Ma. Jadi besok aku akan berangkat. Uma berani kan di sini sendirian?" "Ah, jangan khawatirkan Uma, Pen. Uma baik-baik saja di sini sendirian. Nanti kalau kamu sudah di sana jangan lupa sholat dan jangan telat makan biar nggak sakit ya." Nopen tersenyum dan mengangguk. Keesokan harinya, setelah melewati perpisahan sementara yang mengharukan itu, Nopen berjalan mencari taksi dan singkatnya, setelah sampai di rumah bosnya, Nopen langsung disambut baik oleh para satpam yang jaga. "Kemarin, aku sampai lupa memperkenalkan diri padamu. Jadi,
Sekarang aku ingin memperkenalkan diriku. Kamu boleh panggil aku Busana, kata bos baru Nopen. Demikianlah kisah tumbal bagian pertama. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa klik tombol subscribe channel ini agar kalian bisa mengikuti kisah terbaru yang kami tayangkan. Silakan nyalakan tombol notifikasinya. Dan saya Putranto pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.